Halo guys, kalian mau tahu ini surat cinta, surat cinta. Nah, kalian tahu nggak? Ini surat ini seharga, tar dulu aku lihat dulu ya. 45.200 atau dikronerkan 22.600. 45.200. Ini kertas lembar ini, teman-teman. Jadi, ceritanya begini. Nih, dengar baik-baik ya. Hari ini aku lulus ujian driving license. Yeay, yuhu. Gue seneng banget, say, teman-teman. Ya ampun. Ini kayak bisul itu udah meletus waktu aku lulus ujian teorinya. Gue senang juga. Itu tuh bener-bener kayak finally pas selesai gitu kan. Nah, itu waktu ujian teori itu ya, aku gak lulus 3 kali. Yang keempatnya baru lulus. Jadi kenapa aku bilang aku gak lulus 3 kali? Ya bagaimana ya? Gue ini bukan orang yang pinter bahasa Inggris. This is not my mother language ya kan. Aku orang Indonesia, aku bukan melalui education tinggi di Indonesia sana, jadi aku bisa berkomunikasi dengan suamiku aja udah bagus, walaupun kadang-kadang misunderstanding gitu kan. Nah, gue ngambil driving license ada 2 pilihan, bahasa Danish atau bahasa Indonesia, English. Suka nggak suka, aku ngambil bahasa Inggris lah ya, English lah ya kan, karena bahasa Danishnya itu lebih sulit lagi, jadi kayaknya impossible banget aku untuk ngambil bahasa Inggris, Danish. Nah, pertama aku ngambil driving license itu bayar satu paket itu sampai dari belajar teorinya sampai ready ikut tes, itu tuh ikut tes teori sama tes driving itu tuh 12.500. Kalau dirupiahkan itu 12 sekitar 25 juta. Itu paket. Jadi aku emang harus ngambil paket ya kan. Nah, udah gitu itu 12.500 atau 25 juta itu paket itu doang. Nah, tapi untuk ke dokter periksa mata apa ke semua kesehatan gitu ya kan. Kesehatan lah dibilang. Itu bayar 500, artinya 1 juta. Terus eh, untuk latihan kalau di sini kita mau ngambil driving test itu harus ada license dari pertolongan pertama kalau bahasa Indonesianya ya. Eh, Bagaimana kalau orang di jalan anfal atau apa, kita harus tahu mengendalikannya, mengatasinya gitu. Nggak, kalau di Indonesia nggak ada seperti itu, tapi di sini itu harus, itu bayar 500. Nah, udah gitu, ujian teori ini yang paling berat ya teman-teman. Berat, aduh, kalau diomong, rasa-rasanya, maknyos. Itu tuh ada kali berapa bulan aku tuh latihan, lihat beli soal-soalnya itu dari online, itu bayar juga. Itu tuh aku nggak hitung aku berapa banyak beli soal untuk online itu ya kan. Kameranya. Jadi yang aku hitung yang perinciannya, kalau aku hitung berapa banyak aku beli soal-soal dari online itu mungkin ada kali 1.000 juga gitu kan. 2 juta juga gitu. Karena emang 1 bulan sekian, 2 bulan sekian, per 3 bulan sekian, tapi kayaknya aku udah banyak gitu. Kalau dihitung-hitung udah banyak banget. Udah gitu, ujian pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Untungnya teman-teman gue tuh punya suami yang berhati mulia. Dia selalu support aku, dia bilang udahlah, nggak lulus coba lagi, nggak lulus ya coba lagi. Ya cuma itu yang bisa dia bilang, karena kalau dia marah artinya dia bener nggak ngerti perasaan aku. Siapa sih yang mau gagal, siapa sih yang nggak mau lulus? Pasti semuanya orang mau lulus, apalagi dia kalau dia ada di rumah emang dia hari-hari ngeliatin aku belajar dari soal-soalnya itu kan. Jadi teman-teman, kenapa membuat aku ujian teori itu berat banget, karena soalnya itu ada 25 ABC, 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 ABCD, ABCD. Jadi satu soal ada ABCD,
Dan ABCD-nya ini yes or not, itu harus jawab yes atau enggak, not gitu kan. Nah, satu pertanyaan ada ABCD ada 4. Ini kalau di D-nya salah berarti satu soal itu salah. Jadi keseluruhan soalnya itu sebenarnya itu 100 soal. Jadi 100 soal itu cuma boleh ada salah 5. Kalau salah 6, Anda fail. Anda gagal. Silakan mencoba lagi. Silakan mencoba keberuntungan selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi pada saat ujian pertama aku salahnya berapa? 7. Ujian kedua salahnya berapa? Makin parah. 9. Ujian ketiga gimana teman-teman? Sekongetong ne 6. Gila nggak? Yang keempat. Yang keempat kata teman gue, lu kalau nanti ngeliat kertasnya lihat dulu di atasnya, lulus atau nggak lulusnya. Masalah salah berapa itu nggak penting katanya gitu kan. Yang penting lulus apa enggak. Bener lah. Pas dikasih hasil soalnya, resultnya, aku mirip yang dari atas gini. Lulus. Oh my god, lipstick gue. Jadi mau salahnya 4, 5, doesn't matter, yang penting lihat dulu, pirit dulu di atasnya, lulus. Ternyata salah 5. Persis exactly that I need gitu loh teman-teman. Itu bener-bener di saat itu. Tapi waktu itu aku senang, lebih senang lagi sekarang karena finally I'm done. Nah, setelah itu teman-teman ujian praktek. Pertama kali aku di Olbok, di kota aku di sini kan, ini termasuk kota besar lah kalau untuk ukuran daerah aku. Itu tuh aku ketemu bukan jadi sama sensornya itu yang jadi jurinya aku di dalam itu tuh teacher expert ya kan, bukan polisi. Jadi beda gitu mentalnya, cara mereka. Kalau teacher expert ini bener-bener ya mereka seperti itu gitu loh, nggak ada toleransi, nggak ada hati gitu, just cool, apa sih, dingin gitu loh. Beda kalau sama polisi, dia tahu tahu banget gitu cara mengatasi berinteraksi sama kita gitu, yang dilihatnya nervous gitu kan. Nah, waktu ujian driving pertama, aku ngeliat guru sensornya aku ini, dia itu, aku udah langsung punya feeling aku nggak lulus nih sama dia ini gitu loh. Karena waktu sebelum kita driving, dia bikin pertanyaan dulu, kasih pertanyaan mengenai mesin mobil, kalau tunjukkan engine roomnya yang kayak mana, ini begini, kedalaman apa, mobil, bannya itu harus berapa sentimeter, apa, di sini repot teman-teman untuk dapatkan driving itu, nggak se-easy di Indonesia, nggak, beneran. Waktu aku dapat driving license di Indonesia, aku cuma oh iya dapat, karena aku udah tahu gue bakalan dapat gitu. Jadi not surprise. Waktu di Denmark ini, oh my god Tuhan. Jadi nah, itu aku gagal yang pertama. Tapi gagal yang pertama itu aku sedih, bener-bener sedih, ada nangisnya juga. Tapi karena dari awal aku udah tahu aku nggak bakalan lulus karena gurunya agak-agak bastard gitu. Sorry, agak-agak gimana gitu lah ya. Dan udah gitu, yang habis itu aku pindah, nggak mau lagi aku di Olbok, jadi aku pindah ke kota lebih kecil yang area nanti aku ujiannya itu kotanya itu lebih kecil, nggak yang se-crowded di Olbok gitu kan tempat ini. Jadi hari ini aku tadi pagi jam 9, makanya dari kemarin aku nonton nggak aktif di YouTube, jadi teman-teman maklum ya, karena memang benar-benar aku mau readykan pikiran aku, hati aku untuk ujian teori praktek ini supaya benar-benar selesai gitu. Nah, pada saat aku ujian pada jam 9 pagi, aku sama guru aku pergi ke kantor polisi itu. Setelah 1 jam sebelumnya aku muter-muter dulu belajar nyetir lagi. Padahal teman-teman, aku tuh udah nyetir selama 20 berapa tahun ya. Aku nyetir dari umur 20 berapa itu? 25 ya, 25. Ah, ini sekarang aku umur 44. Lah hitung aja lah berapa berapa tahun tuh. Tapi di Denmark ini gak kepake. Padahal gue
udah nyetir ke lintas Sumatera, ke Jambi, ke bapak gua, ke sana. Itu tuh nggak dipakai di sini. Di Jakarta gua kalau bawa mobil tuh agak-agak kencleng gitu. Di Jakarta kalau nggak nyeruduk-nyeruduk tetap di belakang nek. Agak nyeruduk dikit. Congor mobilnya majukan. Jadi kita tetap terdepan. Kalau nggak gitu tetap aja di belakang dibegoin gitu kan. Nah, di sini nggak seperti itu. Nah, pas ketemu ke kantor polisi, polisinya datang, aku lihat wajah polisi, hatiku mulai tenang karena handsome cong. Enggak, bukan karena handsome, aku ngelihat polisinya itu karismatik, pasti dia nih orangnya baik. Dia kasih pertanyaan, coba tunjukkan namaku, mesin bannya bagaimana, ininya rem handbrake-nya ada berapa indicate, semua pertanyaan aku bisa jawab easy. Terus kata dia, oke, sekarang kita nyetir. Itu pas nyetir gue nervous, deg 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 deg, kayak setirnya begini cok. Bukan redek karena polisinya ganteng, nggak ada sama gue itu, tetap lagi gue yang paling ganteng. Gue ngepikirnya, oh Tuhan gimana kalau satu kali ini nggak lulus, ini gimana nih. Nah pas kata polisinya aku pakai translator di sini karena polisinya walaupun dia tahu bahasa Inggris tapi dia tidak diperbolehkan memakai bahasa Inggris karena dari awal aku ngambil kelasnya yang Inggris gitu. Jadi pada saat aku ujian harus pakai translator. Nah, karena corona, translator tidak boleh ada di dalam satu mobil. Tidak boleh ada 3 orang di dalam satu mobil. Jadi translatornya tunggu di mobilnya dia dan handphonenya dia di bluetoothkan di mobil yang aku bawa. Seperti itu. Nah, akhirnya aku jalan sama polisinya nih bilang di depan kita nanti belok kiri. Nah, tapi dia pakai bahasa Danish, nanti translatornya ngomong sama aku bahasa Inggris. Polisinya bilang sebelah kanan, tapi aku ngambil sebelah kiri. Di situ gue saking nervousnya, setir gue diambil sama dia. Aku bilang ngambil sebelah kiri. Oh my god, aduh gimana, take it easy, tarik nafas, kamu jangan jangan nervous gitu. Kalau kamu nervous gitu ini bisa semuanya gagal katanya itu. Jadi sekarang kamu tarik nafas dulu dalam 2-3 kali, bilang kalau kamu udah ready. Gue tarik nafas, kata dia bayangkan kamu jalan sendirian tidak sama dengan siapapun gitu kan. Akhirnya oke. Gue udah mulai relax, gue nyetir lagi, kita belok yang dibilang tadi belok ke kiri. Udah gitu nyetir masuk ke jalan tol, keluar lagi ke sini. Pas udah gitu ujian sebenarnya 30 menit, tapi dia kayaknya terserah dia sih gitu, tapi paling lama itu sebenarnya 40 menit. Tadi 35 menit. Pas nyampe kantor polisi, translatornya dipanggil karena translator nunggu di mobil satunya kan. Dipanggil gini, terus kata dia pakai bahasa Danish kan. Dia lulus katanya, Huna betul gitu kan kalau bahasa Danishnya kan. Gue langsung, oh my god, I get it, finally fucking heaven, oh my goodness. Oh itu kayaknya gue mau peluk polisinya, kata polisinya hold out stand gitu kan kalau bahasa Danishnya keep this stand gitu kan bahasa Inggrisnya. Kata oh iya aku lupa. Terus guru gue ya Allah itu gue peluk setengah mati, udah laki-laki dia seneng hati aja gue peluk gitu. Oh yes ma gue peluk lagi, oh yes ma dia seneng, iya gue peluk lu lagi gitu. Tapi itu karena gue bilang ya yes, gue peluk lagi karena nggak ada lagi gue di sini, kalau ada lagi gue peluk lagi gue gitu. They okay Susana, I can understand you very happy now kata gitu. Udah gitu, oh my god, finally I get it, ini kertas lembar ini kertas temporari, kertas lembar ini nanti dalam waktu, biasanya sih kata dia paling lambat tuh 14 hari dikirim kartunya gitu. Nah sementara aku pakai ini dulu, jadi kalau aku nyetir kalau ada polisi ada atau apa aku udah punya license ini, jadi nanti 14 hari atau biasanya seminggu ya. Ini teman-teman, jadi driving license itu di Denmark itu berlaku berapa tahun ya? 30 tahun. So that's why mahal gitu kan. Dan
orang Denmark ini nggak gampang luar ngasih driving license easy. Oh udah, apalagi kan dia bilang waktu pertama itu tuh aku masuk sekolah itu, di guru aku nanya, kamu pernah nyetir di Indonesia? Iya, aku udah pernah. Lebih baik kamu bilang nggak pernah nyetir di Indonesia. Because itu bahaya katanya. Karena kita udah tahu orang di Asia itu trafficnya gila-gilain, orang nyetir pun gila-gilaan katanya. Jadi aku bikin aja kamu nggak pernah nyetir. Ya udah terserah, aku bilang gitu. Oh my god, aku mau bagi kebahagiaanku bersama teman-temanku di YouTube. Jadi hari ini teman-teman, saya sudah punya driving license. Padahal kemarin tuh ya teman-teman, suami aku kemarin habis belajar nyetir sebelum ujian itu kan, kemarin pulang kerja 2 jam gitu, sengaja aku ngambil 2 jam, aku nggak masalah bayar ekstra gitu, yang penting aku lulus, karena kalau nggak ini jadi terus-terusan di kepala gua gitu loh. Gue pengen ini go ahead gitu, selesai gitu loh, selesai satu bagian ini aku lanjutkan bagian yang lain gitu, karena hidup ini jangan stuck di situ aja, harus maju terus gitu kan, walaupun sulit, walaupun terseok-seok. Jadi kan teman-teman gitu. Nah udah gitu ya. Teman-teman, Eh, kemarin suami aku nanya, kenapa kok ngambil 2 jam gini? Udah lalu nggak usah banyak tanya deh, aku bilang itu, gue udah capek. Itu dia telepon aku kemarin, biasalah kalau dia pulang kantor jam 6 itu pasti dia telepon aku. Udahlah nggak usah banyak tanya lah, kan gini 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 gini, gue bilang itu. Aku mau ambil 2 jam kayak 3 jam, udahlah biarin aja, yang penting gue bisa familiar sama area situ, gue bilang itu. Kata dia, suami aku bilang, ya kenapa kamu marah? Aku nggak marah, tapi aku lagi malas aja argumen sekarang. Kita nggak harus argumen ngomongin itu. Ya udahlah, abis ini aku makan mau tidur, good night. Padahal masih sore, udah gue bilang good night. Dasar istri bejat, istri kurang ajar. Tapi suamiku tuh bisa ngerti, dia tuh grumpy kalau aku lagi marah itu. Nah tadi orang pertama yang aku bilang aku lulus itu ya pastilah suamiku kan. Kata suamiku, oh my god, look, congratulations, katanya, oh nice to see you, oh, you smile again gitu kan. Of course lah. If mommy happy, everybody happy. Nah, oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Berapa durasi? Oh my god, 16 menit. Mudah-mudahan kalian gak bosan melihat wajahku 16 menit. Oke teman-teman, see you in next video. Bye-bye.